Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya telah menuntaskan 3 program strategis pada 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ketiganya adalah di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Di tahun pertama ini kita telah meletakkan dasar-dasar, menetapkan strategi dalam kerangka eksekusi program daripada Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan konsolidasi itu, meletakkan dasar-dasar dan strategi yang ada, kita harapkan kerja kita semakin berdampak, terukur, dan bisa meningkatkan kesejahteraan secara bertahap. Sudah lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat yang kami lakukan ground check. Kita datangi rumah-rumahnya melalui pendamping-pendamping yang kami miliki, didukung oleh Dinsos setempat dan juga oleh elemen-elemen lain. Salah satu yang juga penting adalah BPS daerah untuk memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi kriteria. Yang kedua adalah bansos tepat sasaran. Sebagaimana diketahui bahwa Bapak Presiden ingin penerima bansos ini naik kelas. Tidak hanya sekedar menerima bansos, tapi juga diberikan dukungan dan bimbingan pendampingan untuk menjadi keluarga yang lebih berdaya, keluarga yang mandiri. Maka itu di tahun ini kita lebih dari 77.000 keluarga penerima manfaat yang sudah graduasi, sudah lulus, sudah tidak menerima bansos lagi. Yang ketiga, kita juga menyelenggarakan sekolah rakyat rintisan. Ada 165 titik, insya Allah akan tambah 1 lagi menjadi 166 titik kalau sarana prasarananya selesai, yang menampung hampir 16.000 siswa dengan 2.400 guru serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan yang lain. 1 tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto aktif tonjolkan peran Indonesia di panggung internasional. Sejumlah pertemuan yang menjadi sorotan diantaranya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Satu tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto aktif menonjolkan peran Indonesia di kancah internasional. Sejak dilantik, Prabowo tercatat telah melakukan kunjungan kenegaraan ke 24 negara. Sejumlah momen bersejarah pun tercipta ketika Presiden Prabowo Subianto menemui para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri pertemuan multilateral di New York pada 23 September 2025. Pertemuan tersebut hanya dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah. Kemudian pada KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir 13 Oktober lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Selain Trump, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping pun menjadi sorotan dalam 1 tahun kepemimpinannya. Presiden Prabowo menjadikan China sebagai negara pertama yang disinggahi dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke luar negeri usai dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat kunjungan luar negeri perdananya pada 9 November 2024, Presiden Prabowo disambut Presiden Xi Jinping dengan sambutan protokoler militer dan hamparan karpet merah yang istimewa. Kehangatan hubungan Prabowo Xi Jinping pun kembali terlihat pada pertemuan bilateral yang dilangsungkan pada 3 September 2025 lalu di Beijing. Hal ini semakin memperlihatkan sinyal diplomatik betapa penting dan strategisnya hubungan kemitraan antara Indonesia dan China. Pemerintah memastikan target Presiden Prabowo dalam swasembada pangan akan tercapai dengan cepat. Swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan 4 tahun akan tercapai dalam 1 tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah fokus mengawal target Presiden Prabowo dalam percepatan swasembada pangan nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas Andri Amran Sulaiman menyebut swasembada pangan khususnya beras dipastikan tercapai dalam waktu 1 tahun atau lebih cepat dari target awal 4 tahun yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional saat ini telah mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan tembus 34 juta ton pada akhir tahun 2025. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 30 juta ton. Percepatan ini diharapkan menjadi lompatan besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Ya, swasembada ini sudah kita bertahap. Insya Allah doakan, mudah-mudahan tidak ada halangan 2-3 bulan ke depan. Mimpi kita, target Bapak Presiden 4 tahun swasembada itu kita capai dalam waktu 1 tahun. Dan itu adalah lompatan besar yang kita buat bersama. Bukan saja Kementerian Pertanian, tapi semua anak bangsa yang ikut berpartisipasi. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga akan memfokuskan perhatian pada penguatan komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula putih. Pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir akan dilakukan untuk menjaga pasokan tetap terkendali dan harga stabil. Tim Liputan News melaporkan. Pemerintah juga meluncurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat yang menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 selama 3 bulan berturut-turut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat kepada 35 juta lebih kepala keluarga penerima manfaat. Pemberian bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 selama 3 bulan pada Oktober, November, dan Desember 2025. Menurut Airlangga, BLT ini berbeda dengan BLT yang disalurkan Kementerian Sosial setiap bulan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Pertama terkait dengan bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 46.783 keluarga penerima manfaat, dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Sementara Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemberian BLT tambahan ini dapat dilakukan karena adanya pengalihan atau efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan non-produktif. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun, kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun.
Penyaluran BLT Kesra ini dimulai Senin 20 Oktober 2025 dan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia. Tim Liputan Anyus melaporkan.